Bab 2. Perlawanan. Oh, nama saya Bah. Bapak saya yang terkenal Aki Sungkara. Dan kalau sudah ada keputusan begini, saya sekarang mau pulang dulu ke desa. Suami saya khawatir kalau pulang dari pasar kelamaan. Haha, iya. Ya sudah, cepat pulang. Dan kalau sudah ada kesepakatan begitu, aku juga jadi tenang hati. Dan didoakan, semoga selamat saat melahirkan. Tapi sebelum pergi aku minta, pakailah ini kalung jimat kalau bayi itu sudah lahir. Perempuan tua itu terus merogoh mengambil kalung yang dibuat dari kulit ular dan gantungannya dari tulang burung hantu. Kalung itu lalu diserahkan, yang waktu itu terus bicara lagi sambil menerima kalung itu. Iya, terima kasih. Ini kalung akan saya simpan dulu. Dan kalau nanti bayi sudah lahir, akan saya pakai. Tapi bebas ini. Kalau anak saya perempuan atau laki-laki pakai kalung ini? Haha, bebas. Neng, mau dipakai anak laki-laki, mau dipakai anak perempuan juga boleh. Karena kalung itu bukan untuk pakaian saja, tapi untuk penanda jiwa yang memakainya. Menggambarkan bahwa orang yang memakai kalung itu merupakan orang yang kuat dan tajam batinnya, serta berwibawa. Nah segitu ya, Neng. Aku sekarang pulang dulu. Nanti kita akan bertemu lagi. Hap! Melompat, hilang. Hanya sekejap, perempuan tua itu tiba-tiba sudah tidak ada dari tempat itu. Hilang dari pandangan. Gerakannya benar-benar cepat. Singkat cerita, dia juga waktu itu sudah pulang ke rumahnya. Ternyata suaminya dan kawan-kawannya yang sama bule sedang mabuk di ruang tamu. Apalagi suaminya waktu itu parah sekali mabuknya sampai tergeletak di kursi. Dia tidak peduli keadaan, terus saja ke dapur untuk masak. Karena dia oleh suaminya tidak diberi wewenang untuk mengatur hidupnya. Karena dianggap hidup numpang. Hanya dalam keadaan begitu, muncul kawan suaminya seseorang waktu itu tiba-tiba mendekati dia dengan sorot matanya yang sungguh kurang ajar. Dan orang itu mabuknya memang tidak separah yang lain. Dia tentu kaget dan takut ketika ada laki-laki lain mendekat begitu. Waktu itu cepat dia marah. Sambil menatap tajam ke orang itu disertai perasaan takut. Karena teman suaminya malah terus mendekat. Haha, woi. Tenang kamu, Nona. Yang lain lagi pada tidur karena mabuk berat nih. Sementara aku merasa kesepian dan ingin sesuatu darimu. Oh, sayang, mari kita bersenang-senang dulu. Haha, kata kawan suaminya sambil sempoyongan dan menjijikan. Tangannya waktu itu terus membuka resleting celananya sambil tetap mendekat semakin dekat. Jangan mendekati aku. Kesana menjauh, katanya yang wajahnya semakin takut. Oh, Bah, jangan takut sama Tuan. Ya, Tuan hanya ingin memberimu satu kenikmatan yang lebih dari suamimu, bukan untuk menyiksamu. Mata serdadu Belanda itu saat menatap tubuhnya jelalatan naik turun dan mulutnya ngiler seperti kucing kelaparan. Amarah suaminya naik turun. Dan memang begitu perangai bangsa Belanda waktu itu ketika menjajah tanah air ini. Nafsunya jauh lebih besar ke perempuan bangsa pribumi daripada ke bangsanya sendiri. Buktinya saja waktu itu, istri temannya sendiri juga diingini. Dan keadaan itu tentu tidak bisa diterima begitu saja oleh semua kaum pribumi. Nyibah pasti memberontak. Sebagai perempuan pribumi, dia tidak terima dihina begitu oleh bangsa asing. Maaf ya Tuan Vita, jangan kurang ajar terhadap saya. Atau mukamu mau aku siram dengan air panas ini? Katanya. Dari rasa takut, perempuan itu jadi nekat dan berani pada serdadu Belanda itu. Ucapannya penuh ancaman. Tapi serdadu Belanda yang bernama Tuan Viter malah menyeringai sinis pada Nyibah. Haha, kau orang tidak usah mengancam Tuan. Tuan tidak takut? Ayo kita bermain-main. Haha, ujarnya sambil terus mendekat mau merangkul tubuh Nyibah yang berdiri dekat kompor menyala dan air yang sedang mendidih menggelegak di panci. Nyibah seperti mendapat kekuatan mendadak. Bersamaan dengan Tuan Viter yang makin maju,
Sekejap tangannya mengangkat panci berisi air mendidih itu tanpa ragu sedikit pun. Dan airnya langsung disiramkan ke wajah Tuan Peter yang sudah di depannya. Seketika Tuan Peter langsung berteriak keras. Tubuhnya jatuh terlentang, dan kulit wajahnya terlihat melepuh seperti bekas terbakar. Tolong! Panas! Panas! Bajingan kau! Bah! Aduh! Suara teriakan itu terdengar sampai ke tempat lain. Karena keadaan begitu, dari luar rumah terlihat ada 3 orang masuk. Di antaranya Sersan Joko dan 2 prajurit tentara Belanda. Rupanya di sini sedang mabuk berat semua. Tapi di dapur ada yang berteriak minta tolong. Coba lihat sana. Perintah Sersan Joko cepat pada 2 prajurit Belanda untuk melihat keadaan di dapur. Sementara Sersan Joko terus membangunkan yang sedang tertidur karena mabuk tua kebanyakan. Ceritakan keadaan di dapur. Setelah Nyibah menyiram wajah Tuan Peter, dia terus diam kaget dan terkejut. Sementara Tuan Peter terus pingsan tidak sadarkan diri. Panci juga terjatuh dan kulit jari-jari tangan Nyibah melepuh akibat memegang yang panas. 2 prajurit yang masuk ke dapur saling berpandangan bingung. "Menir, ada apa?" kata Sersan Joko sambil masuk ke dapur. Sersan Joko itu keturunan pribumi tanah Sunda dan keturunan Belanda. Jadi dia masih bisa bicara pakai bahasa Sunda, walau kadang dicampur bahasa Melayu kalau ngobrol sama orang Belanda. Kadang pakai bahasa mereka. Yang tidur tadi baru sadar dari tidurnya. Sementara Sersan Joko waktu masuk ke dapur langsung kaget sambil menatap Nyibah. "Bah, ada apa ini? Kenapa si Peter tergeletak begitu? Williamson, sini! Istrimu ini kenapa?" Bentak Sersan Joko cepat pada Williamson, suami Nyibah yang baru bangun, lalu lari ke dapur. Nyibah terlihat gugup, karena yakin dia yang akan disalahkan. Tapi walau begitu, dia tetap memaksa diri bicara untuk membela diri. "Maaf, Sersan Joko. Tadi Tuan Peter memaksa saya untuk melakukan hubungan badan. Tapi saya tolak, tapi dia tetap memaksa menuruti nafsunya. Akhirnya saya melawan, menyiram wajah Tuan Peter yang mau merangkul." Sayang, cerita Nyibah tidak gampang dipercaya begitu saja oleh yang ada di sana. Apalagi Williamson yang selama ini memang galak menyiksa Nyibah. Langsung dia maju ke depan sambil menjambak rambut Nyibah ke belakang. Williamson pasti membela Tuan Peter sebagai teman sebangsanya, dan termasuk yang paling dekat disebut sahabat. Sambil menggeretakkan giginya terdengar bentakan pada Nyibah. "Mengapa kamu lakukan itu? Hah? Aduh, ampun Kang William. Ampun. Saya cuma membela diri." Nyibah mencoba lagi membela diri dengan cerita. "Bohong. Kau ternyata pembunuh. Pembunuh seperti pemberontak yang sekarang mau membunuh sahabatku. Nanti kita yang kau bantai," kata Williamson. "Hah? Tidak Kang William. Ampun. Saya tidak merasa berniat membunuh Tuan Peter. Saya bukan pemberontak juga pembunuh. Tapi Tuan Peter lah yang mulai mengganggu saya," jawab Nyibah.